Shalom sahabat-sahabat BBL TLW yang dikasihi Tuhan. Hari ini Senin tanggal 7 April 2025 kita akan belajar tentang tidak berada di bawah Taurat tetapi di bawah anugerah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 17 versi King James mengatakan, sebab hukum Taurat telah diberikan melalui Musa, tetapi kasih karunia atau anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Semua kita pasti punya Alkitab, baik sejak kecil punya Alkitab bergambar maupun Alkitab orang dewasa yang berisi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan mungkin ibu ayah kita sudah membacakan isi Alkitab sejak kita masih dalam kandungan ibu kita. Seperti yang saya tahu dilakukan ibu-ibu bangsa Yahudi ketika mereka mengandung. Artinya, sejak belum lahir pun orang tua kita sudah berharap anak yang akan dilahirkan kelak menjadi anak yang saleh, berkelakuan baik, berperilaku sebagai anak yang melakukan hal-hal yang baik dan benar. Waktu menjadi anak kecil, orang tua membacakan kisah-kisah terkenal dari buku-buku cerita anak-anak, bahkan membacakan kisah-kisah menarik dari tokoh-tokoh Alkitab dengan versi yang bisa diingat sampai si anak menjadi dewasa. Ternyata yang kita biasa sebut Perjanjian Lama itu sebenarnya kitab-kitab yang ada di Perjanjian Lama. Demikian juga yang kita sebut dengan Perjanjian Baru itu sebenarnya kitab-kitab yang ada di Perjanjian Baru. Dalam bahasa Inggrisnya disebut Old Testament dan New Testament. Bahasa Indonesia mempunyai keterbatasan bahasa atau istilah. Dalam bahasa Inggris ada satu istilah lain yang disebut Old Covenant dan New Covenant. Walaupun kalau diterjemahkan tetap berarti Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru juga. Bedanya apa? Old Covenant, New Covenant dengan Old Testament, New Testament. Dari kitab Kejadian sampai kisah Yesus disalib di Matius 27 itu disebut Old Covenant. Dari kitab Kejadian sampai kisah Yesus disalib di Markus 15 itu disebut Old Covenant. Dari kitab Kejadian sampai kisah Yesus disalib di Lukas 23 itu disebut Old Covenant. Demikian juga dari kitab Kejadian sampai kisah Yesus disalib di Yohanes 19 itu disebut Old Covenant. Sedangkan sesudah Matius 27, sesudah Markus 15, sesudah Lukas 23, sesudah Yohanes 19 sampai kitab Wahyu itu disebut sebagai New Covenant. Ini menunjukkan bahwa kisah salib Yesus sangat penting sampai memisahkan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam Keluaran 24 ayat 8 tercatat, kemudian Musa mengambil darah. Darah apa? Tercatat di Keluaran 24 ayat 5 itu darah lembu jantan. Dan darah itu disiramkan bagi bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Perjanjian hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel melalui Musa dan juga disebut perjanjian Musa atau 10 perintah Allah
atau Perjanjian Lama, Old Covenant, dengan disahkan oleh darah binatang. Perjanjian hukum Taurat atau Perjanjian Lama adalah perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel, diwakili oleh Musa dengan disahkan oleh darah binatang. Perjanjian baru adalah perjanjian Tuhan Bapa dengan anak manusia, Yesus, dengan disahkan oleh darah Yesus, yang berbunyi Matius 26 ayat 26 versi IMB, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang baru, yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Suatu perjanjian ditandai dengan darah. Perjanjian hukum Taurat telah diberikan oleh Musa, namun perjanjian baru New Covenant datang melalui Yesus, Sang Kasih Karunia, Sang Anugerah dan Kebenaran. Perjanjian baru atau New Covenant ini menggantikan perjanjian lama atau Old Covenant atau perjanjian hukum Taurat. Roma 10 ayat 4 versi IMB mengatakan Kristus adalah akhir dari hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh bagi setiap orang yang percaya. Christ is the end of the law. Christ is the end of the law. Setiap orang yang percaya sepanjang hidup, Yesus Kristus menggenapi hukum Taurat. Tercatat di Matius 5 ayat 17, dan matinya Yesus Kristus mengakhiri hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15 versi IMB, dan dengan kematiannya dia membatalkan hukum Taurat beserta perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya, sehingga menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Hukum Taurat ini sudah berakhir. Kristus adalah akhir dari hukum Taurat. Sekarang pembuat hukum Taurat, Yesus Kristus, tinggal di dalam orang percaya, orang yang sudah lahir baru. Dalam Galatia 3 ayat 23-26 versi King James berkata, namun sebelum iman itu datang, kita ada di bawah penjagaan dan dikurung di bawah hukum Taurat sampai iman yang akan datang itu dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang sehingga kita dapat dibenarkan oleh iman. Dan setelah iman datang, kita tidak lagi berada di bawah tuntunan hukum Taurat. Karena kamu semua adalah anak-anak Bapa oleh iman dalam Kristus Yesus. Sewaktu Kristus datang, dalam hati kita yang lahir baru, kita ada di bawah tuntunan Kristus, bukan di bawah tuntunan hukum Taurat. Kita ini bukan orang Israel yang ada di bawah tuntunan hukum Taurat. Demikian juga bagi orang Israel yang percaya Yesus Kristus, mereka dibebaskan dari hukum Taurat dan sekarang menjadi di bawah tuntunan Kristus. Matius 7 ayat 12 versi IMB berkata, karena itu segala sesuatu yang kamu ingin agar orang melakukannya kepadamu, lakukanlah juga hal itu kepada mereka.
Itulah isi hukum Taurat dan kitab para nabi. Semua agama, semua aliran kepercayaan, kitab para nabi dan hukum Taurat berisi apa yang harus manusia lakukan atau perbuat untuk berkenan di hadapan Tuhan. Namun, Perjanjian Baru berisi apa yang Tuhan Yesus lakukan atau perbuat bagi manusia. Ayat terakhir, Yohanes 19 ayat 30 versi IMB, segera setelah Yesus mengecap anggur asam itu, dia berkata, "Sudah selesai." Lalu dia menundukkan kepala dan menyerahkan rohnya. Yesus menyelesaikan segalanya untuk kepentingan semua orang. Dan bagi orang yang percaya Yesus, orang yang sudah lahir baru, menerima semua hal yang sudah diselesaikan oleh Yesus. Hukum Taurat bukan untuk orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi sebagai kesimpulan, ada istilah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kitab-kitab di Perjanjian Lama dan kitab-kitab di Perjanjian Baru, ada Old Testament dan New Testament, ada Old Covenant dan New Covenant, dan batas antara keduanya terletak di karya agung Yesus di salib. Hukum Taurat sudah berakhir, sudah diakhiri oleh karya agung Yesus di salib. Christ is the end of the law. Kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah lahir baru, hidup di dalam Perjanjian Baru. Kita bukan bangsa Israel yang dituntut untuk taat kepada hukum Taurat. Kita hidup bukan untuk berkenan kepada Tuhan, tetapi melalui Yesus Kristus kita mendapat perkenanan Tuhan untuk menerima anugerah yang sesungguhnya tidak layak kita terima. Demikian pelajaran kita pagi hari ini. Sampai jumpa lagi besok. Tuhan Yesus memberkati.